Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Rizal Farihati, NIM 2203-1200. Saya Dian Hayati dengan NIM 2203-1221. Saya Bintang Anggi Arjana dengan NPM 2203-1305. Saya Jani Santika dengan NPM 2203. Kami akan mempresentasikan materi matematika dengan dosen Muhammad Taufik Akbar. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok adalah suatu keadaan operasi perusahaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba atau juga tidak menderita suatu kerugian, atau tidak laba dan tidak rugi atau sama dengan impas. Nah, secara matematis, pulang pokok ini dapat ditulis seperti contohnya, perusahaan mempunyai produk dengan variabel cost Rp 4.000 per unit. Harga jual per unit Rp 12.000, biaya tetap perusahaan Rp 2 juta. Pertanyaannya, hitung berapa jumlah produk yang harus dijual untuk BEP. Jawabnya, Q sama dengan FC per P kurang V. Q sama dengan 2 juta per 12.000 dikurang 4.000. Q sama dengan 2 juta per 8.000. Q sama dengan 250. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat. Sedangkan tabungan tidak jauh berbeda dari konsumsi, yang mana juga berasal dari penghasilan. Perbedaan dari keduanya itu, jika konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan, sementara tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Dengan memahami fungsi konsumsi dan tabungan, dapat membantu kita melakukan pengelolaan keuangan yang benar dan baik. Nah, adapun rumus konsumsi dan tabungan dapat dituliskan. Yang pertama, rumus konsumsi yaitu Y sama dengan C tambah S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Contohnya, Y sama dengan C tambah S, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka pendapatannya adalah 8. Yang kedua, rumus tabungan sama dengan S sama dengan min A ditambah 1 kurang B dikali YD. Di sini saya akan membahas tentang fungsi, belanja, dan investasi. Investasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan produksi atau pada suatu dengan harapan memperoleh keuntungan. Investasi terkadang disebut sebagai kegiatan penanaman modal. Investasi pada kegiatan produksi yaitu investasi yang meliputi produksi yang penggunaannya dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat digunakan dalam proses produksi. Secara umum, fungsi investasi I sama dengan F kali I sama dengan I0 kali P. Keterangan, investasi I0 sama dengan investasi otonom, I kecil sama dengan tingkat bunga, P sama dengan proporsi I besar terhadap I kecil. Contoh soal, jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I besar sama dengan 300 kurang 600 I kecil, berapakah besarnya investasi pada saat tingkat ngambang berlaku 15%, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Penyelesaian, I besar sama dengan 300 kurang 600 I kecil. Jika I kecil sama dengan 15%, maka I kecil sama dengan 0,15. Maka I besar sama dengan 300 kurang 600 buka kurung 0,15 tutup kurung. I sama dengan 300 kurang 90, maka I sama dengan 210. Jika I sama dengan 30%, maka 0,30. Maka I sama dengan 300 kurang 600, buka kurung 0,30, tutup kurung. Maka I sama dengan 300 kurang 180 sama dengan 120. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fungsi belanja pemerintah. Belanja pemerintah pusat menurut fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (APBN) dibedakan menjadi 11 fungsi.
fungsi belanja pemerintah yaitu yang pertama, fungsi belanja pelayanan umum adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya, manfaatnya serta dampaknya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi belanja pertahanan untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, yaitu memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, fungsi belanja ketertiban dan keamanan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, fungsi belanja ekonomi untuk membiayai program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengaliran, dan energi yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, fungsi belanja lingkungan hidup untuk membiayai penyelenggaraan dan menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum untuk membiayai penyelenggaraan, penyediaan, perumahan, dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, fungsi belanja kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kedelapan, fungsi belanja pariwisata untuk membiayai penyelenggaraan pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kesembilan, fungsi belanja agama untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan beragama yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi peningkatan kehidupan beragama. Yang kesepuluh, fungsi belanja pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, meliputi realisasi anggaran pada fungsi pendidikan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga. Yang ke-11, fungsi belanja perlindungan sosial untuk membiayai penyelenggaraan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti perlindungan sosial, pelayanan sosial, pelayanan keuangan sosial, perdayaan, bantuan perumahan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan fungsi belanja ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Yang kedua, keahlian ekspor dalam memerap pasar di luar negeri. Yang ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Yang keempat, ketentuan perjanjian internasional. Tujuan ekspor adalah yang pertama mengendalikan harga produk, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperbanyak lapangan kerja. Pengertian impor adalah impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Tujuan impor adalah pertama, memenuhi kegiatan dalam negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Fungsi ekspor dan impor. Fungsi ekspor adalah, yaitu fungsi ekspor rumusnya adalah Y sama dengan F dikali X0, di mana X0 sama dengan ekspor. Ekspor suatu negara tidak tergantung pada pendapatan negara, melainkan ekspor sendirilah yang mempengaruhi pendapatan ekspor suatu negara.
fungsi impor adalah di mana rumusnya M sama dengan M0 ditambah M dikali Y. Contoh soal. Bentuklah persamaan impor satu negara bila diketahui impor otonominya 25 dan MPI 0,06. Berapakah nilai impor jika frekuensinya sebesar 500? Diketahui M0 sama dengan 25, M sama dengan 0,06, Y sama dengan 500. Persamaannya adalah di mana rumus M sama dengan M0 ditambah M dikali Y. M sama dengan 25 ditambah 0,06 dikali 500. Setelah semua sudah masuk, maka barulah dikalikan yang di dalam kurung, yaitu 0,06 dikali 500, hasilnya 30. Lalu yang 25 langsung diturunkan, yaitu 25 ditambah 30 sama dengan 55, maka hasilnya menjadi 55. Produk. Persamaan fungsi permintaan QD sama dengan A, P ditambah B mengandung asumsi bahwa permintaan hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lain tidak berpengaruh. Dalam kehidupan sehari-hari, ada barang tertentu yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh barang itu sendiri, tapi juga variabel lain. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua menu sarapan atau lontong sayur dan bubur ayam yang mempunyai hubungan substitusi adalah sebagai berikut. QDX sama dengan 5 min 2P ditambah PY. QDY sama dengan 6 ditambah PX dikurang PY. Dan QSX sama dengan min 5 ditambah 4 PX dikurang PY. QSY sama dengan min 4 dikurang PX ditambah 3 PY. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. QDX sama dengan 5 dikurang 2 PX ditambah PY. QDY sama dengan 6 ditambah PX dikurang PY. QSX sama dengan min 5 ditambah 4 PX dikurang PY. QSY sama dengan min 4 dikurang PX ditambah 3 PY. QDX sama dengan QSX 5 dikurang 2 PX ditambah PY sama dengan min 5 ditambah 4 PX dikurang PY. Min 2 PX tambah PY, min 4 PX ditambah PY sama dengan min 5 dikurang 5. Min 6 PX min 6 PX ditambah 2 PY sama dengan min 10. QD sama dengan min 10. QDY sama dengan QSY. 6 ditambah PX dikurang PY sama dengan min 4 dikurang PX tambah 3 PY. PX dikurang PY tambah PX dikurang 3 PY sama dengan min 6 dan min 4. 2 PX min 4 PY sama dengan min 10. 5. Buat konstanta PY sama dengan 1. Min 6 PX ditambah 2 PY sama dengan min 10 dibagi 2. Min 3 PX ditambah PY sama dengan min 5. PY sama dengan min 5 ditambah 3 PX. Substitusi 7 ke 6 agar diperoleh PX. 2 PX dikurang 4 dikali min 5 ditambah 3 PX sama dengan min 10. 2 PX tambah 20 dikurang 12 PX sama dengan min 10. Min 10 PX sama dengan min 30.
PX sama dengan min 30 per min 10. PX sama dengan 3. Substitusikan PX ke 7 agar diperoleh PY. PY sama dengan min 5 ditambah 3 PX. Min sama dengan min 5 ditambah 3 dikali 3. Sama dengan min 5 ditambah 9 sama dengan 4. Substitusikan PX dan PY pada 1 untuk memperoleh QX. QX sama dengan 5 dikurang 2 PX ditambah PY sama dengan 5 min 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 3. Substitusikan PX dan PY pada 2 untuk memperoleh QY. QY sama dengan 6 ditambah PX dan PY pada 2 untuk memperoleh QY. QY sama dengan 6 ditambah PX dikurang PY sama dengan 6 ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 5. Demikianlah penyampaian saya tentang keseimbangan pasar.